Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi, dan insyaallah pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini menurut perhitungan dari teman-teman yang memahami ilmu hisab adalah hari terakhir bulan Sya'ban, dan insyaallah mulai besok pagi kita akan berpuasa. Nah, sebelum saya sampaikan pengajian saya pada pagi hari ini, saya benar-benar berharap ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang awal puasa itu benar-benar bisa difahami, bisa dimengerti, dan kemudian kita menjadi saling bisa memahami dan saling menghormati antara kita ketika kita berbeda pendapat. Memang persoalan-persoalan yang bersifat ijtihadiyah itu memerlukan kearifan. Saya katakan bahwa kenapa ini persoalan ijtihadiyah, ya karena pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang kemudian diwujudkan di dalam pemahaman kita mengenai awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal dan sebagainya, itu adalah hasil ijtihad kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ru'yah itu bukan ijtihad, ya ru'yahnya sendiri mungkin punya nilai ibadah, tapi begitu kita menetapkan ini dan itu kan produk ijtihad kita, pandangan mata kita ketika melihat atau tidak melihat hilal, itu kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang kemudian kita wujudkan menjadi ide, gagasan, dan pendapat yang membuat kita yakin hari ini puasa atau belum, besok pagi sudah mulai berpuasa atau belum, bulan Ramadan sudah bisa dikatakan sudah terjadi atau belum. Itu teman-teman yang melakukan ru'yatul hilal, yang terkenal dengan ru'yah bil fi'li atau ru'yah bil ain. Tetapi teman-teman yang memahami bahwa mengawali Ramadan itu bisa dengan hisab, itu mengatakan semua bisa dihitung secara ilmiah. Hal itu juga produk ijtihad. Ketika memahami hadis tentang puasa, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan beragam hadis yang terkait dengan itu, memang kemudian perbedaan pendapat itu terjadi. Apakah ru'yah itu harus ru'yah bil fi'li, bil ain, atau bisa ru'yah bil ilmi? Ini sampai hari ini kan ada ikhtilaf. Dan disitulah kita harus saling bisa memahami, saling bisa menghormati satu sama lain. Termasuk pemahaman yang kemudian mencoba menggabungkan antara ru'yah dan hisab. Yang kemudian ada istilah imkanur ru'yah, ini juga harus kita pahami, kita mengerti dengan benar, dan kita pun harus menghormati pendapat yang seperti ini. Meskipun hasil belajar saya, apa yang disebut imkanur ru'yah itu juga relatif. Karena orang mengatakan kapan
kemungkinan hilal itu terlihat, itu juga pendapat, itu hasil ijtihad juga. Sehingga berapa hitungannya dengan perhitungan-perhitungan yang disepakati itu, saya yakin dengan hakul yakin bahwa itu ada produk ijtihad yang merupakan ijma dari kalangan ulama, cendekiawan, dan semua orang yang terlibat dalam proses ijtihad itu, sehingga ukuran-ukurannya menjadi tidak eksak, semua jadi relatif. Dan disitulah kemudian kita harus bisa saling memahami dan saling menghargai. Dan kalau ditanyakan kepada saya, ya tentu saja karena ini menyangkut masalah ibadah, sesuai dengan keyakinan saya akan menjalankannya dengan niat karena Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak usah berdebat tentang masalah itu. Sudahlah, apa yang kita yakini kita jalani. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang ibadah Ramadan, perlu taraweh di masjid atau tidak, ya perlu tidak perlu itu kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Orang boleh berpendapat iya atau tidak, tetapi jangan memutlakkan pendapat itu, karena bisa jadi di masyarakat itu ada keragaman yang luar biasa, dan pada saatnya kita harus saling memahami. Dan ini terus akan mengalir, termasuk ketika kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini juga produk ijtihad yang luar biasa dari para ulama yang kemudian melahirkan pendapat yang beragam di masyarakat, bisa disikapi dengan sikap yang bijak atau tidak. Dan mari kita mencoba untuk berlatih menjadi orang yang bijak ketika menyikapi perbedaan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang terpenting dari hal yang penting ketika kita menghadapi Ramadan, ya kita harus senang. Kita rindukan Ramadan itu karena kita mencintai datangnya Ramadan itu. Dan oleh karena itu muncullah ucapan marhaban ya Ramadan, yang sering diartikan selamat datang Ramadan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu selalu beriring dengan harapan-harapan bagi umat Islam yang memahami arti penting Ramadan itu, dan bahkan bagi setiap orang yang dapat merasakan manfaat dari kehadiran Ramadan, betul-betul dirasakan sebagai sesuatu yang sangat diharapkan untuk kehadirannya. Jadi kehadiran Ramadan itu betul-betul ditunggu. Tetapi bisa dapat diartikan. Jadi dapat juga diartikan Ramadan itu sebagai sesuatu yang bisa membebani bagi setiap orang yang dapat merasakan bahwa pada saat Ramadan itu ada kewajiban-kewajiban keagamaan yang merupakan serangkaian beban yang cukup berat untuk diamalkan. Karena puasa itu bagi orang yang imannya lemah, berat diamalkan. Oleh karena itu, ungkapan marhaban ya Ramadan itu hanya pantas diucapkan oleh mereka yang memahami arti penting dan manfaat kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan dengan Ramadan, orang-orang yang betul-betul berharap itu benar-benar punya harapan untuk memperoleh sesuatu yang bernilai penting dan sangat didambakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan itu kita ucapkan untuk bulan suci itu karena kita mengharapkan agar jiwa raga kita benar-benar bisa terasah dan terasuh untuk melanjutkan perjalanan menuju pendakian kita, pendakian untuk memperoleh ridha Allah. Seolah-olah ada gunung yang tinggi yang harus kita telusuri untuk menemui Allah. Itulah yang harus kita perjuangkan, karena kita pada saat berpuasa itu harus bisa memanage syahwat kita. Ibaratnya di gunung itu ada lereng-lereng yang curam, ada belukar yang lebat, bahkan mungkin banyak perampok yang siap mengancam, setan yang merayu, dan agar perjalanan untuk melanjutkan ke arah pendakian yang tepat memerlukan kekuatan yang luar biasa.
Sehingga dikatakan oleh para mubalik, bertambah tinggi gunung didaki, bertambah hebat ancaman, tantangan, dan rayuan. Semakin curam dan semakin ganas pula perjalanannya. Tetapi kalau tekad itu sudah membaca, insya Allah sebentar lagi akan tampak cahaya terang benderang. Dan saat itu akan tampak dengan jelas rambu-rambu jalan, tampak tempat-tempat ibadah untuk berteduh, serta telaga-telaga jernih untuk melepaskan dahaga. Dan bila perjalanan itu terus dilanjutkan, insya Allah akan ditemukan Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, untuk mengantarkan orang yang sedang berjalan bertemu dengan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya coba untuk saya renungkan dari hasil bacaan saya dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh karena itu saya katakan kita harus mempersiapkan bekal untuk menelusuri atau menuruti untuk tuntutan Allah dalam menelusuri jalan-jalan yang harus kita lalui untuk menuju tempat yang mulia, yaitu maghfirah Allah, rahmat Allah. Karena betapapun ketakwaan yang kita tuju itu adalah bagian dari perolehan yang kita dambakan, di mana pada saatnya kita mendapatkan maghfirah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita harus menebarkan benih-benih kebajikan. Kita harus punya tekad membaca untuk memanage diri kita agar kita mampu menghidupkan Ramadan itu dengan kegiatan ibadah yang lebih bermakna. Bagaimana sholat tarawih kita lebih bermakna, tadarus kita lebih bermakna, sahur kita lebih bermakna, berbuka puasa kita lebih bermakna, dan amal-amal soleh kita yang lain lebih bermakna, dan bagaimana kita meninggalkan perbuatan maksiat termasuk perbuatan yang makruh itu lebih bermakna, karena pada bulan Ramadan itu benar-benar kita sing-singkan lengan baju untuk mendapatkan ridha Allah. Kita isi waktu-waktu Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita berhasil untuk melaksanakannya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbagai macam tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang puasa saya coba untuk saya telusuri. Ada satu ayat yang terdapat di dalam surah Maryam, tepatnya pada ayat 26, yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakuli washrabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada waquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Yang kalau kita terjemahkan artinya makan dan minumlah dan bersenang-senanglah kamu. Jika kamu lihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Itulah ucapan Maryam yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika ada yang mempertanyakan tentang kelahiran anaknya Isa alaihissalam. Nah, kata ini juga terdapat masing-masing, sekali dalam bentuk perintah berpuasa di bulan Ramadan, sekali dalam bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa berpuasa adalah baik untukmu, dan sekali menunjuk kepada pelaku-pelaku puasa, baik laki-laki maupun wanita, yaitu as-shaimin was-shaimat. Nah, kata-kata yang beraneka bentuk itu semuanya terambil dari kata-kata yang sama, sawama, yang terambil dari kata yang indah untuk diterjemahkan, yang makna bahasanya berkisar pada tindakan untuk menahan, tindakan untuk berhenti atau tidak bergerak. Jadi diilustrasikan misalnya kuda yang berhenti berjalan dinamai faras saim. Manusia yang berupaya menahan diri dari satu aktivitas, apapun aktivitas itu dinamai saim, orang yang berpuasa. Sehingga kalau dikatakan siam itu untuk menyatakan kita betul-betul ingin menahan diri dari tindakan-tindakan yang membuat puasa kita itu tidak bermakna.
Jadi ketika orang menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual antara suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu adalah bagian dari tindakan untuk membuat kita itu menahan diri jangan sampai kita melakukan tindakan yang bisa mengotori puasa kita. Bahkan dalam tradisi tasawuf dikatakan bahwa kita harus membatasi apapun kegiatan kita selama melakukan puasa ini. Batasi kegiatan anggota tubuh kita, bahkan hati dan pikiran kita untuk melakukan segala macam hal yang mengotori puasa kita. Jadi betapapun siam atau shaum bagi manusia pada hakikatnya adalah menahan atau mengendalikan diri. Karena itu dipersamakan puasa itu dengan sikap sabar, baik dari sisi pengertian bahasa maupun esensi dari pengertian puasa dan sabar itu. Karena di dalam berpuasa kita harus bersabar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan bersabar untuk selalu melakukan sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Az-Zumar dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah ya Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, kata para ahli tafsir, yang disebut orang-orang yang bersabar di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, orang-orang yang betul-betul berpuasa dengan sikap sabarnya. Nah, ada beberapa puasa yang memang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi kita tidak harus hanya memahami puasa itu wajib atau sunnah. Puasa Ramadan misalnya itu memang kewajiban yang telah ditetapkan Allah untuk umat Islam. Jika dikatakan di dalam ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban itu, wa man syahida minkum syahra falyasum. Kalau sudah berhadapan atau bertemu dengan bulan Ramadan, artinya hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Lalu setelah ada halangan karena sakit atau karena safar, kita diizinkan untuk tidak berpuasa, itu rukhsah. Dan pada saat kita itu mendapatkan rukhsah, boleh memilih untuk tidak berpuasa. Ayat-ayat tentang Ramadan itu harus difahami secara komprehensif. Jangan pernah memahami ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu sebagai sesuatu yang terputus, sehingga pemahaman kita terpotong-potong. Tidak mustahil ketika kita itu memahami secara utuh, kita akan dapatkan kesempurnaan puasa. Sehingga kita terdorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, tanpa sedikit penyesalan, karena betul-betul puasa itu kita jadikan sebagai momentum untuk melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat-ayat tentang Ramadan itu ada perintah dan sekaligus larangan. Dan pada saatnya perintah dan larangan itu mengisyaratkan bahwa ingin menjadikan orang itu taat kepada dirinya, kepada Allah, dan ingin menjadikan orang itu betul-betul tidak hanya melaksanakan siam Ramadan itu hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar semuanya ditujukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kalau kita pahami bagaimana tujuan berpuasa, itu jelas bahwa tujuan puasa itu harus diperjuangkan.
Tujuannya satu, untuk mencapai ketakwaan. Sehingga kata-kata la'allakum tattaqun dari sisi kita ketika berhadapan dengan Allah itu harus menghasilkan upaya optimal untuk melahirkan ketaatan yang penuh kepada Allah. Meskipun difahami dari sisi Allah pada manusia itu janji Allah untuk mewujudkan ketakwaan pada diri orang yang berpuasa itu ketika mereka berpuasa dengan benar. Ada harapan dari orang untuk mendapat ketakwaannya, tapi harapan itu harus kita pahami sebagai sebab yang akan melahirkan akibat. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa dan punya keinginan untuk menjadi orang yang bertakwa, kita tidak boleh bermain-main dengan puasa kita. Kita harus melahirkan tindakan puasa itu menjadi sebuah tindakan yang benar-benar melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam berpuasa ini, dalam tradisi tasawuf itu dikatakan harus muncul apa yang disebut sikap ihsan, yang sangat populer dikatakan oleh para ulama, sebagaimana hadis yang sering dibacakan oleh para ulama, para ustadz, para mubalik, para khotib. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dengan seolah-olah engkau itu benar-benar melihat Allah. Lalu bila engkau tidak bisa membayangkan bahwa engkau melihat Allah, maka sesungguhnya dia itu benar-benar melihatmu. Itu sikap ihsan. Jadi kalau kita punya sikap ihsan, betul-betul kita berada dalam suasana kejiwaan bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Kalaupun kita tidak bisa membayangkan melihat Allah, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita, sehingga kita tidak akan bermain-main. Dan karena kita tidak bermain-main, maka apapun yang kita lakukan dengan puasa kita akan kita lakukan secara optimal. Dan pada saat optimasi itu betul-betul terjadi, betul-betul kita lakukan, insya Allah puasa yang kita hadirkan menjadi sebuah tindakan itu benar-benar akan menjadikan diri kita semakin dekat pada Allah. Dan sekali lagi, semua harus kita mulai dengan tekad yang kuat. Bagaimana kita bisa berpuasa dengan niat karena Allah, dan pada saat niat itu terbangun, maka iman itu akan tumbuh menjadi tindakan-tindakan dan ucapan yang bermakna sebagai sesuatu yang akan menghadirkan kita untuk taat pada Allah. Bagaimana kita ketika bangun malam, kemudian kita melaksanakan sahur, lakukan sahur itu karena Allah. Sampai sahur ketika kita punya kesempatan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, semua kita lakukan karena Allah. Begitu kita ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, semua kita lakukan karena Allah, dan tidak ada sesuatu yang berat yang kita lakukan ketika niat itu sudah tumbuh dengan subur dan kokoh di dalam hati. Sehingga sholat subuh di masjid itu menjadi sangat nikmat. Dan jalani hari-hari berpuasa kita di siang hari itu tanpa beban, karena dengan hanya tidak makan, tidak minum, dan melakukan tindakan yang bisa membuat puasa kita batal, itu kalau kita sadari bahwa itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak ada yang berat untuk kita lakukan. Dan saatnya bahkan kita merindukan untuk melakukan hal itu, karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi endingnya, akhirnya saya harus mengatakan begini, mari kita jalani puasa kita itu dengan niat karena Allah. Lakukan tindakan kita di dalam berpuasa sebagai proses untuk melahirkan ketakwaan. Dan pada saatnya kita berharap ketakwaan itu akan hadir dan bisa kita dapatkan, karena puasa kita yang benar-benar kita laksanakan secara optimal hanya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah semata-mata. Dan yang terakhir, mari kita ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, anak istri kita, dan semua orang yang berinteraksi dengan kita untuk bersama-sama berpuasa karena Allah, sehingga di dalam bulan Ramadan itu betul-betul kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, dan setelah Ramadan kita hadir kembali menjadi orang yang lebih baik karena kita telah melakukan tindakan yang terbaik di bulan Ramadan untuk berpuasa karena Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mari kita coba untuk merenungkan apa yang selama ini kita baca tentang makna puasa, dan mari kita jadikan puasa-puasa kita itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna, karena kita hadir betul-betul berpuasa itu karena Allah, dan semua kita jalani untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga kita bisa berharap
Allah akan ridho terhadap apapun yang kita lakukan, dan sebagai akibat dari ridho Allah dengan puasa yang kita jalani, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa yang kita dapatkan insyaallah janji Allah kepada kita orang-orang yang bertakwa itu akan bisa kita terima dan kita dapatkan dengan perolehan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.